saya lanjutkan untuk materinya. Jadi terakhir di pertemuan 11 ya, pertemuan 11 ini di pertemuan 12. Jadi di pertemuan 11 kemarin kita sudah membuat ya suatu fungsi untuk menyimpan data ya. Terakhir yang ini oke, kemarin sudah saya jelaskan untuk simpannya. Terus untuk selanjutnya yaitu hapus ya. Sebelum ke edit kita coba untuk hapus dulu datanya. Oke, untuk hapus, hal yang pertama kali kita tambahkan, jadi mungkin agak ralat sedikit ya. Jadi untuk inputan di sini kan hanya 3. Nanti ditambahkan dulu satu, kita hidden saja, satu input box, bisa di copy paste saja, copy paste ya. Nah, satu text box ini itu kita gunakan untuk menampilkan data kode atau nomor barcode ya, nomor barcode yang nantinya digunakan untuk primary key ya, primary key pada saat proses hapus dan edit. Ini tidak perlu ditampilkan, jadi nanti kita hidden saja di sini. Kalau trik saya itu saya kasih tersembunyi, jadi kita drag saja formnya. Tapi sebelumnya kita kasih nama dan teksnya dulu. Kita kasih nama saja ya. Namanya bisa dicari di kanan sini. Itu namanya adalah name. Nah, jadi ID dari text box ini kita harus kasih untuk mempermudah saja ya. Nah, ini txt nomor barcode atau ID gitu saja ya, atau nomor gitu. Txt nomor. Oke, ini saya tutup. Nah, sebelumnya ini kalian tambahkan lagi satu button ya, satu button namanya hapus, tentu saja karena kita nanti akan melakukan proses hapus data ya. Nah, di sini kalian tambahkan atau di copy paste dari sini bisa ya, copy paste. Untuk namanya kalian ganti dengan btn hapus atau button hapus ya, singkatan saja. Lalu untuk teksnya, keterangan di sini kalian bisa tambahkan di teks, mana ya, teks. Nah, di sini ya, ini kita ganti dengan hapus ya, jadi hapus gitu, hapus atau delete boleh ya, hapus. Nah, di sini oke, jangan lupa juga namanya ya, btn hapus. Terus untuk penghapus itu nanti si user harus memilih dulu data yang ingin dihapus, jadi tidak semua ya serta-merta semua langsung dihapus, tapi satu persatu untuk penghapus. Kalau semua nanti kan merugikan ya, karena mungkin yang salah hanya satu data. Kalau kita salah untuk memanggil query-nya, maka nanti terhapus semua datanya yang sudah ada. Nah, di sini kita nanti pada saat memilih nanti akan muncul ya di text box di sini beberapa data, nama barang, stok, dan harga. Lalu kita klik hapus gitu ya alurnya. Jadi ini kita buat atau kita coding dulu, klik 2 kali ya di data grid view-nya, klik 2 kali. Nah, di sini kalau kita klik 2 kali ada cell content ya, cell content. Klik, kita nanti ganti eventnya menjadi diklik di bagian ini. Jadi ini adalah
semua event ya, event entah klik entah double klik dan lain sebagainya, kalian cari yang namanya cell mouse double click ya. Ini ya, cell mouse double click. Jadi pada saat diklik 2 kali, klik gitu ya, nanti akan datanya akan tertampil di text box, lalu data itu yang akan dihapus. Jadi data apa yang kita ingin hapus ya, nah itu nanti yang kita hapus ya. Kita klik 2 kali atau klik sekali saja ya, dipilih, nanti sudah akan otomatis dibuatkan private sub untuk event untuk komponen ini ya, data grid 1 dengan event cell mouse double click. Yang di atas ya kita pakai, dihapus saja. Nah, kita buat dulu ya. Jadi sedikit saja codingnya, nanti txt tadi id ya yang kita buat barusan, titik txt nomor ya, nomor titik teks ya, sama dengan nama data gridnya. Karena tidak saya ganti, masih data grid view 1 ya, titik rows atau apa namanya ya, ini ya, baris, lalu elemen ya, row index ya, yang kita gunakan adalah row indexnya, titik cell ya, atau kolom ya, kolom indeks ke 0. Nanti saya akan jelaskan sedikit ya, kenapa 0, kenapa nanti 1 dan sebagainya, titik value. Nah, untuk yang selanjutnya tinggal di copy paste saja karena sama ya. Nama, harga, ini nama, harga, dan stok. Lalu kita ganti di bagian selnya ya. Jadi kalau kolom itu kan dimulai dari 0 dulu, indeks kolom itu dimulai dari 0, 1, 2, 3. Nanti untuk penentuan jangan sampai balik ya, harga dan stok. Kalau kita lihat, kita coba jalankan dulu. Kalau misalkan kurang atau ragu, bisa dibuka. Nah, ini kan setelah nomor barcode, jadi ini adalah sel yang ke 0, 1, 2, 3 ya. Nah, ini kebalik ya, harusnya stok dulu baru harga. Kalau kebalik seperti ini, kalau kita misalkan klik 2 kali, ini klik 2 kali ya, klik. Nah, yang muncul kebalik ya, jadi harga itu masuk di stok, yang stok itu masuk di harga. Maka dibalik saja, ini boleh kasih atas ya, sisipkan saja. Lalu ini 2, ini 3. Oke. Nah, jadi pada saat kita jalankan lagi, klik 2 kali, nah maka sudah betul ya. Jadi sel 0, sel 1, sel 2, sel 3 untuk kolom ya. Nah, seperti ini. Nah, nanti pada saat diklik 2 kali, itu button simpannya harus apa namanya, nonaktif ya. Jadi yang nanti pada saat aktif hanya dihapus sama edit nanti ya.
kita gunakan fungsi enable sama dengan false, berarti dia mati ya, buttonnya tidak bisa diklik. Nanti kita akan coba. Lalu untuk yang apa namanya, yang hapus, dtn hapus titik enable itu akan true ya, itu akan aktif. Terus jangan lupa ditambahkan juga nanti ya pada saat kosong atau nilai awal, ini juga ditambahkan ya buttonnya di bawah saja, button simpan, jadi kebalikan dari yang tadi ya, simpan, button simpan titik, button simpan titik enable true ya, tadi kan dia false, sedangkan kalau di nilai awal itu adalah true. Sedangkan untuk hapus itu dia akan mati dulu atau akan disable dulu. Nah, dan nanti penampakannya seperti ini, kita jalankan. Oh ini masih disable, oh ini true ya, harusnya false. Nah, ini. Oke, jadi pada saat nilai awal, ini nilai awal ya, kosong ya, itu button hapus tidak bisa dipakai ya, karena kan yang kita ingin hapus belum ada gitu ya. Misalkan kalau kita klik 2 kali, misalkan kapas ini kita ingin hapus datanya karena mungkin stoknya habis gitu ya, kita klik 2 kali, nah button simpan itu akan disable, sedangkan hapus bergantian dia akan jadi enable. Nanti harusnya ada satu lagi button namanya batal gitu ya. Jadi kalau misalkan nggak mau atau meng-cancel ya, hapus itu, maka kita harus klik batal. Kalau seperti ini kan dia misalkan sudah terlanjur kan nggak bisa kita apain ya, kita harus tutup dulu. Maka kita harus tambahkan satu button lagi namanya batal. Nah, ini kasih nama, jangan lupa teks dulu yang terdekat ya, btn batal atau button batal. Lalu untuk name-nya kita cari yang name-nya itu adalah, oh ini kebalik ya, harusnya btn batal, sedangkan yang teks yang teks ini adalah batal. Nah, batal itu isinya adalah ya, kita panggil prosedur kosong gitu ya, agar nanti dia dapat menggagalkan kalau kita terlanjur ngeklik 2 kali di data grid view-nya. Jadi misalkan seperti ini, posisi ini kita nggak sengaja, mungkin ya nggak sengaja klik, nah maka tinggal di batal saja, nanti dia akan ke semula atau ke posisi semula ya. Terus untuk proses hapusnya, kita tinggal buat event klik di hapus ya, di tombol hapusnya kita klik 2 kali, nah nanti akan masuk ke private sub button hapus klik ya. Terus untuk codingnya nanti seperti ini. 2000 years later. Oke, ini saya percepat saja ya, nanti saya akan jelaskan sedikit, cuma beberapa baris saja. Nah di sini kalian bisa pakai if ya untuk hapusnya. Jadi yang pertama kita harus konfirmasi dulu ya, pada saat kita klik hapus, apakah yakin ingin dihapus datanya gitu ya. Jadi konfirmasi ke pihak usernya, jadi sistem akan menanyakan dulu. Oke, ini jadi jenisnya message box button yes no yang menggunakan jadi
message box button yang jenisnya adalah ada tombol yes dan no nya, karena kan modelnya konfirmasi ya. Terus Windows Form dialog result dialog result ya .yes. Jadi jika diklik ya maka akan terhapus ya, maka kita proses untuk hapusnya di sini. Nah, yang pertama kita sebenarnya bersama dengan select yang di atas ya, atau simpan kemarin hampir sama ya. Kita buat hapus di sini. Nah, kalau kita buat string baru seperti ini, karena kan nantinya di yang supplier ya sama member itu juga menggunakan string hapus, maka tambahkan saja di koneksi.bb itu public hapus as string. Nanti juga yang edit juga sama ya, misalkan kita tambahkan sekalian public edit as string ya. Nah, nanti disimpan semua di sini. Nah, kita kembali lagi ke sini ya, ke form barang, hapus ya, delete. Ini adalah query-nya, hapus dari tabel barang ya, dimana nomor barcode-nya itu adalah txt nomor. Txt nomor itu yang kita sembunyikan tadi ya. Nah, ini nanti dia akan muncul ya datanya. Kita nanti akan coba. Terus kita panggil odbc komennya, hapus koma variabel dari koneksinya, lalu kita execute dengan fungsi execute non query. Kalau sudah, maka data berhasil dihapus, lalu dipanggil fungsi kosong gitu ya. Kita coba jalankan dulu. Nah, misalkan kita ingin hapus ya, kapas ini kita hapus. Oke, kita batal ya, bisa kita coba lagi. Nah, nanti pada saat klik 2 kali, oke, ini pada saat diklik 2 kali itu nomor barcode akan masuk di sini, tapi si user tidak akan tahu ya, selain kita sendiri yang tahu bahwa sebenarnya ada text box di sini yang digunakan untuk menampilkan nomor barcode. Kalau kita klik 2 kali lagi juga akan berganti. Kita ingin hapus yang kapas ya, kita klik hapus, tombol hapus ya, yakin. Nah, ini dialognya tadi kita yes, maka akan muncul data berhasil dihapus. Nah, nanti dia akan terhapus dari database.